Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Militer Israel kembali membombardir kamp pengungsi di Gaza Tengah pada Selasa waktu setempat. Sedikitnya 1 orang tewas dan 4 orang terluka. Seorang ibu berlari mengiringi putranya yang tewas akibat serangan kejam Zionis Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah pada Senin sore. Serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi membuat 1 orang tewas di dekat rumah sakit Al-Aqsa di Gaza Tengah. Israel telah melancarkan operasi militer di seluruh Gaza dengan sebanyak 63.557 warga Palestina dilaporkan tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Warga Gaza di Khan Yunis berdiri dalam antrian panjang selama berjam-jam di luar dapur umum pada Senin waktu setempat. Dapur darurat dipenuhi oleh wanita, anak-anak, dan orang tua yang menunggu berujung berebut makanan. Warga Gaza berupaya untuk mengamankan makanan di tengah krisis kelaparan yang semakin parah. Sekitar 500.000 orang di Gaza kini menghadapi kelaparan, kemiskinan, dan kematian, pemirsa, yang dikategorikan sebagai tingkat kerawanan pangan akut tertinggi. Sementara para pengungsi berjalan menyusuri persimpangan Zikim di jalur Gaza Utara. Selain itu, banyak juga pengungsi menaiki truk trailer yang penuh sesak dengan membawa karung-karung tepung. Departemen Keamanan Pangan Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengklasifikasikan situasi di kota Gaza dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan 500.000 orang di Gaza menghadapi kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Pemirsa, armada global Sumut Flotilla, koalisi aktivis dari berbagai organisasi berangkat dari Barcelona membawa bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan juga genosida di Gaza. Para relawan, termasuk aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg, yang pernah ditangkap dan dideportasi oleh Israel, nekat kembali membawa bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza pada hari Senin. Armada Sumut Global, koalisi aktivis dari berbagai organisasi ini, memuat bantuan makanan dan obat-obatan ke dalam perahu sebelum berangkat berlayar. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida yang terjadi di Gaza. Armada akan berlayar melalui Italia dan Tunisia dalam perjalanannya menuju Gaza dan diperkirakan akan tiba pada pertengahan September. Perahu bantuan yang dibawa oleh relawan mencerminkan tekad kuat menerobos blokade Gaza, meski sebelumnya upaya mereka gagal setelah dicegat oleh pasukan Israel awal tahun ini. Anggota kelompok Houthi mengadakan pemakaman bagi menteri yang tewas dalam serangan udara Israel minggu lalu di kota Sanaa, Senin siang waktu setempat. Para pejabat Houthi menghadiri prosesi pemakaman di tengah keramaian warga Yaman dan militer. Kelompok Yaman yang mengonfirmasi tewasnya sejumlah pejabat pemerintah dalam serangan udara hari Kamis lalu. Sejumlah pejabat termasuk Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman, Menteri Ekonomi dan Luar Negeri. Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin kelompok Houthi, menggambarkan serangan Israel sebagai kejahatan dan bersumpah akan melakukan serangan yang bertahap dan mengikat. Pemirsa, diplomat Indonesia di Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tidak dikenal. Penembakan terjadi saat korban bersepeda bersama istrinya di sekitar lokasi tempat tinggal mereka.
Penembakan seorang diplomat Indonesia di Peru terjadi saat korban sedang bersepeda bersama istrinya di kawasan permukiman distrik Lince, Peru pada Senin waktu setempat. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku langsung melarikan diri bersama seorang rekannya dengan sepeda motor. Insiden penembakan yang menewaskan seorang diplomat Indonesia di Peru dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Kami juga sudah melakukan pembicaraan lewat telepon kepada Ibu Priscilia, istri almarhum, dan juga kepada Duta Besar Ricky di Lima. Selain menyampaikan duka cita kepada keluarga, Menlu Sugiono menyebut telah meminta kepolisian setempat untuk mengusut tuntas aksi penembakan itu. Bentrokan meletus antara pengunjuk rasa anti-imigran dan polisi di London, Inggris. Polisi menangkap 4 orang yang menggelar unjuk rasa di luar hotel Canary Wharf yang menampung para pencari suaka. Ketegangan meningkat ketika beberapa pengunjuk rasa bertopeng menyerang polisi. Gelombang protes anti dan pro-imigran melonjak di seluruh Inggris Raya. Agustus lalu, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan sementara yang melarang pemerintah menampung pencari suaka tambahan di Bell Hotel. Namun keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Banding yang mengabulkan gugatan pemerintah. Bentrokan pecah antara aktivis anti-imigran dan demonstran tandingan di pusat kota Melbourne, Australia. Aksi March for Australia bertujuan untuk memperlambat imigrasi terlepas dari asal imigran tersebut. Protes serupa terjadi di ibu kota negara dan beberapa lokasi lainnya. Sekitar 5.000 pengunjuk rasa dan demonstran tandingan menghadiri pawai di Melbourne, Australia. Seorang anggota parlemen, Amanda Risworth, mengkritik unjuk rasa anti-imigran tersebut dengan menyatakan bahwa Australia merupakan tempat bagi budaya yang beragam. Keluarga pelaku kembalikan jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni seharga 11 miliar rupiah. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Pagi.